Salam, selamat berjumpa kepada Bapak Ibu semuanya. Kita bertemu lagi dalam pertemuan. Kali ini kita membahas tentang bagaimana cara refleksi kaki berdasarkan manfaatnya bagi tubuh. Ya, kita refleksikan dulu. Nah, di sini ada cara refleksi kaki berdasarkan manfaatnya bagi tubuh. Nah, tentu Bapak Ibu ketika beraktivitas itu pasti mengalami suatu kelelahan. Nah, jadi saya berbagi informasi di sini terkait dengan bagaimana caranya supaya kelelahan itu bisa lebih ringan. Nah, ini refleksi kaki merupakan metode pengobatan alternatif dengan cara menekan titik tertentu pada area kaki. Nah, biasanya kaki sebagai penopang tubuh kita yang menggerakkan kita, membawa kita, membantu kita pergi ke sana kemari. Nah, tentu kita berikan pelayanan yang lebih terhadap organ tubuh yang sudah banyak membantu kita. Nah, para terapi percaya bahwa titik refleksi kaki ini mewakili kondisi organ dan anggota tubuh tertentu, misalnya jempol kaki kiri mewakili sisi kiri kepala, atau jempol kaki kanan mewakili paru-paru kanan. Ya, coba perhatikan. Nah, meski efektivitasnya belum diketahui secara pasti, refleksi kaki dipercaya dapat memberikan efek tertentu dengan memperbaiki aliran energi di dalam tubuh yang sering disebut dengan qi. Nah, refleksi kaki juga dapat digunakan untuk meredakan mual, cemas, sembelit, dan insomnia. Untuk selanjutnya, bagaimana sih teknik refleksi kaki berdasarkan manfaatnya? Nah, di sini saya berbagi ada beberapa teknik refleksi kaki yang dapat diperoleh dengan mempelajarinya. Nah, setiap teknik umumnya disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan daripada Bapak Ibu. Berikut saya bagikan. Nah, kalau ingin menghilangkan rasa penggal pada kaki setelah sekian beraktivitas, merasakan pegal-pegal yang mempengaruhi pikiran, perasaan yang tidak nyaman. Nah, misalnya berjalan jauh atau menggunakan sepatu berhak tinggi, misalnya kalau Bapak Ibu bekerja pada lantai ruangan apartemen atau sekolah yang bertingkat, bisa membuat kaki terasa pegal. Nah, salah satu cara untuk meredakan rasa pegal yang muncul adalah dengan refleksi kaki. Refleksi kaki ini adalah hal yang sangat mudah dan murah dilakukan. Bisa lakukan dengan sendiri di rumah atau di tempat kerja. Caranya, duduklah di kursi dengan nyaman. Cari tempat duduk yang nyaman ya Bapak Ibu atau adik-adik sekalian. Kemudian, lakukan kaki kiri di atas paha kanan. Letakkan. Mana kaki kirinya, letakkan di atas kaki kanan. Selanjutnya, dapat melakukan langkah-langkah refleksi kaki berikut. Nah, pijat seluruh kaki, bagian kaki menggunakan jempol tangan kanan. Kalau tadi kiri, gunakan jempol tangan kanan untuk memijatnya. Nah, jadi di sini organ tubuh saling membantu satu sama lain. Ketika kaki membutuhkan perlakuan yang lebih, maka tangan kanan, jempol khususnya, dipergunakan untuk memijat. Nah, setelah itu, pijat setiap jari kaki menggunakan jempol dan jari telunjuk dengan gerakan melingkar. Melingkar ya, dipijat dengan gunakan rasa dan perasaan dan lakukan dengan nyaman. Nah, tarik satu ibu jari kaki ke sisi kanan, sedangkan yang jarinya lainnya ke sisi kiri. Ya. Ibu jarinya ke kanan, yang lainnya ke kiri. Berat. Ini. Lakukan gerakan ini selama 1-5 menit ya, senyaman mungkin. Nah, kemudian langkah selanjutnya pegang semua jari kaki. Jari kaki dipegang dalam satu genggaman, dipegang ya Bapak Ibu. Kemudian
tekuk dia ke arah telapak kaki, tekuk. Dan punggung kaki secara bergantian tekuk, perlakukan dia, pijat-pijat dia. Nah, tahap terakhir, tekan seluruh permukaan telapak kaki dan goyangkan. Ditekan-tekan, kemudian digoyangkan, ditekan, digoyangkan. Nah, jika semua teknik refleksi kaki sudah dilalui, maka dapat melakukan pada sisi kaki yang lainnya. Kanan, kalau kanan berarti gunakan jempol yang ibu jari yang kiri. Begitu selanjutnya. Nah, yang kedua, bagaimana caranya meredakan gejala premenstrual syndrome atau sering disebut dengan PMS? Ya, biasanya ini dialami oleh ibu-ibu, para remaja putri, itu PMS atau menstruasi. Nah, penelitian menunjukkan bahwa refleksi kaki dapat meredakan gejala PMS, percaya atau tidak. Nah, seperti nyeri di punggung dan sakit kepala. Caranya adalah dengan menekan salah satu lekukan kaki dengan satu tangan. Tepatnya di sisi tepi permukaan kaki. Itu, dipijat, dipijat, dipijat. Nah, selanjutnya tekan bagian tengah jempol kaki. Bagian tengah jempol kaki dengan tangan lainnya, bagian tengah jempol kaki. Nah, pijatan ini diyakini bisa merelaksasi ovarium, rahim, dan kelenjar hipotalamus di otak. Itu bagi yang mengalami PMS. Kemudian yang ketiga, bagaimana membuat tidur lebih nyenyak, ya? Karena kecapean, tidur lebih nyenyak, ya. Caranya adalah refleksi kaki juga diketahui dapat membuat tubuh lebih rileks dan mengurangi stres. Nah, sehingga tidur malam pun menjadi lebih nyenyak. Nah, bisa dilakukan dengan menekan punggung kaki. Yang mana namanya punggung kaki ditekan di antara jempol dan jari kaki lainnya secara kuat dan dalam. Nah, jadi saya ulangi refleksi kaki dengan menekan punggung kaki. Tekanlah punggung kaki di antara jempol dan jari kaki lainnya secara kuat dan dalam. Nah, tekanan di titik ini dapat dilakukan secara 3 menit. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu punya anak atau siapapun, Anda sendiri silahkan lakukan itu supaya bisa merasakan tidur yang lebih nyaman. Nah, setiap orang biasanya memiliki rasa cemas dan depresi. Ya, jangan dibiarkan rasa cemas berkepanjangan. Bisa dilakukan dengan refleksi kaki. Nah, refleksi kaki dapat meredakan rasa cemas dan depresi. Nah, berikut adalah langkah-langkah refleksi kaki untuk meringankan cemas dan depresi. Caranya bagaimana? Tekuk jari-jari kaki ke arah telapak kaki. Nah, ditekuk. Selanjutnya, temukan lekukan kecil di telapak kaki dan pijat bagian ini dengan ibu jari. Nah, ibu jari lagi yang bekerja. Kemudian, saat memijat, pastikan tangan yang lain menggenggam bagian atas kaki agar tekanannya semakin kuat. Nah, setelah satu kaki selesai, lakukan refleksi pada sisi kaki yang lainnya. Ya, Bapak Ibu dicoba dulu, siapa tahu ini bermanfaat untuk meredakan rasa cemas, ya. Ini biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu atau adik-adik remaja putri biasanya yang sering duduk lama mengerjakan tugas. Nah, ini sering merasakan nyeri punggung. Nah, jika ingin meredakan nyeri punggung, titik tekan lengkung dari telapak kaki dengan ibu jari. Nah, selanjutnya gerakkan ibu jari ke atas, ke bawah, di sepanjang titik lengkung tersebut. Nah, refleksi kaki ini dapat memberikan hasil yang lebih baik untuk meredakan nyeri punggung dibandingkan pijat punggung. Jangan sembarangan pijat punggung. Nah, secara umum, refleksi kaki tergolong aman. Namun, hal yang perlu diingat, refleksi kaki tidak dapat menggantikan pengobatan secara medis. Ya, ingat. Nah, selain itu, hindari pijat refleksi jika
Bapak Ibu memiliki masalah peredaran darah, asam urat, dan gangguan pembekuan darah. Nah, bila ingin mengatasi kondisi kesehatan tertentu dengan refleksi kaki, pastikan terapis dilakukan oleh terapis yang sudah terlatih. Namun, jika refleksi kaki tidak mampu mengatasi keluhan yang dialami, periksalah kembali ke dokter. Jadi demikian yang saya bisa bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat. Terima kasih.